Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta webinar kita pada hari ini dengan tema positif Covid bukan aib. Mengingat waktu yang cukup terbatas, sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak adanya wabah Covid dimulai dari yang kita kenal kota Wuhan di Cina, kemudian berkembang sampai kepada Indonesia, dan hari ini sebahagian besar kota besar di Indonesia masuk red zone. Ini yang sebenarnya amat sangat mengkhawatirkan bagi kita. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama itu adalah COVID-19, fact or fiction. Yang kedua, perlunya kepedulian sebagai kata kunci. Dan yang ketiga adalah berbagi pengalaman dari pasien sembuh COVID-19 ini. Untuk mendapatkan keberkahan sebelum dimulainya acara ini, marilah kita berdoa dan saya akan langsung memimpin doanya secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wassuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah bala ini ya Allah, jauhkanlah wabah ini ya Allah, bersihkanlah ya Allah negara kami ini ya Allah, dan negara kaum muslimin secara umum ya Allah, ya Rabbal Alamin, dan dunia secara khusus ya Allah, seluruhannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemateri kita pada hari ini ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Dr. Eko Cipta Burnama, spesialis THTKL. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf. Yang ketiga adalah Bapak Dodi Catur Fitrian, SEMM. Beliau bekerja di PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero di Belawan. Untuk mempersingkat waktu karena kondisi waktu yang terbatas di webinar ini, saya akan bacakan dulu rundown acara kita. Yang pertama pembukaan dan doa yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, pemateri pertama atau pembicara pertama, yaitu Dr. Eko dengan judul COVID-19 Fact or Fiction. Selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan pembicara kita kedua, yaitu Profesor Dr. Rida Darmajaya dengan materi kepedulian sebagai kunci. Dilanjutkan dengan yang ketiga, dengan waktu 15 menit juga, yaitu berbagi pengalaman pasien sembuh dari positif COVID-19, yaitu pembicara kita yang ketiga, Bapak Dodi Catur Fitrian. Selanjutnya, kita akan masuk pada acara yang keempat setelah itu adalah tanya jawab. Ini kami berikan waktu 20 sampai 25 menit dan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan para peserta sekalian. Baik, kita masuki saja langsung di sesi yang pertama. Sebagai informasi kami sampaikan, pembicara pertama kita adalah Dr. Eko Cipta Burnama, spesialis THTKL.
atau lebih akrab dipanggil dengan Dr. Eko. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran USU tahun 2000, kemudian mengambil spesialis di kampus yang sama di Fakultas Kedokteran USU dan menyelesaikannya di tahun 2006. Saat ini bertugas sebagai Kepala Satuan Medis Fungsional di RSUD Datu Bru, Takengon, Nanggro Aceh Darussalam. Di samping itu aktivitasnya juga sebagai dokter spesialis, beliau juga sebagai staf pengajar THTKL di Universitas Syah Kuala dan Universitas Abul Yatama di Banda Aceh. Hobinya berkebun, senang dengan alam. Inilah dia, Dr. Eko Cipta Purnama. Mari kita sapa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini kok sinyal saya kok naik turun ini ya. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Ya, jelas, Dok. Saya mau coba buka itu ya. Apa saya? Oke. Baik, sambil dokter membuka materi slide-nya, materi yang akan disampaikan oleh Dr. Eko ini adalah COVID-19 Fact or Fiction. Jadi kepada dokter kami persilahkan, dan kepada Bapak Ibu peserta sekalian apabila ingin menyampaikan pertanyaan selama masa sesi ini, kami beri kesempatan melalui chat. Sehingga nanti kita akan bisa sortir, akan kita sampaikan kepada dokter setelah keseluruhan materi disampaikan. Kepada Dr. Eko kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini. Webinar ini memang kita plot untuk awam, jadi mohon maaf buat sejawat sekalian kalau misalnya penjelasannya nanti memang bukan secara ilmiah medis, tapi secara ilmiah awam. Waktu saya pertama kali diminta untuk membicarakan masalah COVID ini, saya yakin bahwa semua orang saat ini sedang tidak butuh informasi lagi tentang COVID, saking sudah banyaknya. Maka saya bicarakan, saya mau bicara tentang fact or fiction tentang COVID ini. Saya cerita sedikit lah tentang COVID. Bahwa COVID ini sebenarnya berasal dari virus hewan, walaupun belum pasti, cuma mirip seperti yang ada di kelelawar. Sebelumnya, pernah terjadi juga wabah atau outbreak 2 beta coronavirus, yaitu SARS dan MERS. Dari tingkat kematiannya, SARS ini dari 10.000 kasus, itu 10% meninggal. MERS, 37%. Sementara COVID saat ini, yang terkonfirmasi hingga 19 Agustus, jadi dari 100 kasus di akhir Juni, jadi 1.200 kasus di pertengahan Agustus. Dan mereka juga datangnya ke dokter itu atau ke rumah sakit, kondisinya udah berat. Nah, 63 orang meninggal dalam waktu 2 bulan, dari 1.255 kasus. Artinya, angka kematiannya itu melonjak jadi 5%. Nah, ada lagi di Iran. Di Iran itu, kita tahu bahwa Iran ini salah satu negara dengan angka kematian tertinggi juga. Itu disebutkan dari rumor mengatakan bahwa alkohol bisa menyembuhkan pasien-pasien itu. Alkohol itu sebenarnya dilarang di Iran itu. Karena itu, karena panik, mereka mengkonsumsi alkohol dan hasilnya 796 orang meninggal akibat keracunan alkohol. Di Amerika Serikat, ada seorang pejabat yang sangat berpengaruh di sana. Beliau mengatakan bahwa desinfektan bisa mematikan virus dalam waktu 1 menit. Hasilnya, karena pada saat itu masyarakat panik, mereka menelan desinfektan. Dan beberapa rumah sakit itu melaporkan bahwa mereka merawat pasien-pasien yang mengunyah sabun. Gitu. Nah, di Inggris sendiri, mereka mengatakan bahwa radiasi 5G meningkatkan kasus corona. Akibatnya, di Inggris Raya, ada sekitar 70 tiang listrik itu ditumbangkan. Karena mereka yakin bahwa virus corona ini menyebar akibat radiasi dari 5G. Dan yang kasihannya itu pegawai-pegawai di telekomunikasi itu. Mereka nggak berani keluar rumah dan keluar mobil kalau belanja. Karena itu bisa dianiaya. Di India,
keluar stigma bahwa pengajian penyebab penyebaran virus. Akibatnya apa? Di sana itu di New Delhi terjadi penyerangan kepada kelompok-kelompok pengajian dan ada yang terbunuh. Hingga akhirnya bentrok sesama geng di sana. Masih rumor di India itu dinyatakan bahwa ada muslim yang sehat kemudian disuntik virus corona oleh dokter. Akibatnya 2 orang dokter luka parah karena dianiaya orang. Selanjutnya teori konspirasi. Teori konspirasi yang paling beken keren saat ini itu adalah teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus ini adalah senjata biologis yang didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation untuk meningkatkan penjualan vaksin. Nah, kita tahu bahwa ya mungkin lihat sendiri bagaimana sebenarnya apa yang dikatakan Bill Gates pada saat dia wawancara dengan TV swasta di Amerika tersebut. Benar nggak seperti yang dia sampaikan? Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Saya sering ditanya pasien ini, dok, sebenarnya virus COVID itu memang benar ada nggak sih, dok? Gitu. Awal-awal saya kan jawabnya cuma ya sekedar gini, saya nggak pernah lihat virusnya, Bu. Tapi pasiennya ada, saya gitu. Nah, akhirnya saya ambil jawaban dari gugus tugas COVID, Dr. Raisa ya. Dia mengatakan bahwa ilmuwan di lembaga biologi molekuler Ekman itu sudah bisa memetakan whole genome sequence atau dia bisa merinci identitas virus-virus virus-virus COVID dari pasien yang ada di Indonesia. Artinya bahwa memang bisa dibuktikan bahwa memang virus itu ada. Nah, stigma yang terjadi di Indonesia yang saat ini sedang terjadi adalah rumah sakit selalu mendiagnosa pasien menjadi positif COVID untuk dapat bayaran yang besar. Sering nggak Pak dengar itu ya? Sampai saat ini. Nah, saya ambil satu berita di Suara Jogja. Ada seorang pasien pria yang dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Kemudian si bapak ini dinyatakan dia positif COVID hasil swab. Anaknya, si B, menulis di medsosnya. Dia tulis gini, B memberikan tuduhan terhadap rumah sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit W di Surabaya merekayasa hasil positif bapaknya agar rumah sakit tersebut dapat bantuan 200 juta dari pemerintah. Kalau pasien meninggal, dapat 350 juta katanya. Nah, kemudian pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit Siloam dan rumah sakit Mayapada pasti mati. Karena disuntik mati untuk mendapatkan bantuan senilai 350 juta. B ini juga menuduh pemerintah menargetkan 70 juta jiwa rakyat yang meninggal akibat COVID-19. Dan dia bilang juga setiap ambulans mendapatkan jatah 15 juta untuk setiap jenazah yang diantar, di mana 9 juta diantaranya untuk supir ambulans dan sisanya untuk rumah sakit. Sekarang kalau saya nggak salah kasus sedang dia dilaporkan gitu. Dan waktu ditanya dari mana ada dapat data ini, dia bilang saya dapat data itu dari teman ayahnya yang bertugas di dinas kesehatan setempat, itu sedang dalam proses saat ini. Nah, kami sebagai dokter yang bertugas di rumah sakit atau universitas pelayanan kesehatan itu bekerja itu sesuai dengan panduan. Ini panduan yang kami gunakan. Mengapa kita lebih aware, maksudnya lebih aktif melakukan screening? Ini panduannya. Panduan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan ini revisi kelima. Dari Maret sampai dengan Juli ini sudah direvisi hingga kelima kalinya. Dan inilah yang terakhir. Bukan maksudnya yang terakhir masih ada ya, mungkin nanti akan berubah. Sesuai dengan penelitian-penelitian dilakukan, perubahan-perubahan COVID ini. Nah, COVID dikenal sebagai virus dengan 1000 wajah. Di sini jelas dinyatakan bahwa yang diperiksa itu sebenarnya screeningnya bukan cuma pasien saja, tapi pengunjung juga kita lakukan screening di situ. Screening sih banyak ya, kita dengan thermal gun itu atau mungkin dengan anamnesa untuk pasien-pasien tanya, Pak, Bu, ada keluhan demam nggak? Kemudian dengan sakit menelan segala macam. Di awal-awal virus ini keluar, gejalanya itu mirip dengan flu-like syndrome istilahnya. Demam di atas 37 derajat Celcius, kemudian batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, mirip dengan flu. Tapi berjalan kemudian, hanya dalam beberapa bulan kemudian, ternyata keluhannya bertambah. Ada gangguan penciuman dan pengacapan. Beberapa teman-teman kami sejawat di bagian THT itu sering mendapatkan kasus yang pasiennya itu dia bagus, tanpa gejala, tapi tanpa gejala yang demam segala macam, hanya gangguan penciuman dan pengacapan. Kalau dulu kita maklum aja, biasanya penciuman ini juga banyak penyebabnya kan. Nah,
Hingga tiba-tiba timbul meme seperti ini. Tidak perlu ikutan rapid test, mencium cuka bisa deteksi apakah kita terkena virus atau tidak. Begini caranya. Nah, meme ini diselidiki, dicari fact or fiction-nya. Ternyata memang hal ini dilakukan di Korea Selatan. Korea Selatan itu 30% dari penderita COVID-nya mengalami gangguan penciuman dan pengecapan. Nah, tentara-tentara Amerika yang berada di Korea Selatan itu melakukan tes buat orang-orang yang masuk ke dalam asramanya itu dengan melakukan cuka. Tapi gangguan penciuman itu penyebabnya banyak, bukan cuma itu, dan itu sangat tidak sensitif. Kemudian selanjutnya berkembang lagi keluhannya. Ada pasien yang diare, kemudian kita swab, ternyata positif. Dan teman-teman saya juga banyak mendapati kasus seperti ini. Sehingga pasien bilang, saya masuk ke sana itu kan dengan diare. Kenapa kok dijadikan diagnosa COVID? Nah, gitu. Ternyata di Rotterdam, di Belanda itu, para peneliti dia meneliti. Ternyata virus corona ini, dia itu bisa menginfeksi usus. Dan dia bisa berkembang di sana. Jadi sepertiga pasien dari yang terinfeksi COVID ini memiliki masalah dengan diare. Itu mereka langsir di jurnal Ilmiah Science di 1 Mei 2020 yang lalu. Artinya sebegitu cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi virus itu, makanya kita lebih aware. Sedangkan kita dengan pemeriksaan yang ketat seperti itu aja saat ini di Indonesia, hampir 80 orang dokter itu sudah meninggal. Dan itu tertinggi di dunia. Pertanyaan selanjutnya, saya tanya, ini sebenarnya virus atau bakteri? Gitu. Kenapa kok dikasih antibiotik? Ada kan kita pernah lihat di medsos gitu. Oh, ternyata kenapa pasien-pasien yang ada di Cina itu tidak boleh dilakukan otopsi. Nah, dokter yang ada di Italia melakukan otopsi, dapatnya ternyata ini bakteri bukan virus. Pernah baca itu, Pak? Pernah ya pasti ya. Nah, itu sampai saat ini WHO mengatakan bahwa tidak merekomendasikan untuk pemberian antibiotik jika bertujuan untuk membunuh COVID. Karena COVID itu virus. Antibiotik itu diberikan hanya untuk kemungkinan adanya infeksi sekunder, dan itu kebijakan dari rumah sakit setempat. Obat-obatan sampai dengan saat ini untuk pengobatan dan pencegahan itu masih belum ada. Walaupun kita banyak lihat pengobatan-pengobatan alternatif, minum air kelapa muda, air kelapa hijau, campur lemon, campur garam gitu ya, kemudian macam-macam itu ya silakan lah. Karena memang belum ada, sampai sekarang belum ada yang pasti dan untuk mencegahnya. Sedang dalam penelitian. Vaksin, nah ini memang saat ini lagi heboh-hebohnya. Dan saya rasa nggak cukup waktu kita cerita vaksin di sini. Mungkin nanti kita akan ada sesi sendiri khusus untuk cerita tentang masalah vaksin. Oke, baik dok. Di sini, dok. Sedikit lagi, Pak. Oke, silakan. Putus-putus nih. Yeah. Sedikit saya mau nyatakan bahwa saya mau tunjukkan bahwa ini data di Sumatera Utara. Saat ini Sumatera Utara memiliki angka persentase kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Kemudian coba lihat grafik untuk Aceh dan Sumatera Utara. Sumatera Utara sekarang sedang meningkat kasusnya. Dan kalau dilihat dari kasus yang positif sembuh dan meninggal itu kebanyakan memang pria, 50,3%. Kemudian saat ini yang hadir di sini prianya cuma berapa persen nih? 44%. Yang wanitanya 56%, ya wajar lah memang. Kepedulian mungkin ya. Nah, satu kasus bahwa ada di Amerika, di pasien ini, dia tidak percaya dengan adanya COVID. Sampai akhirnya dia masuk ICU bersama dengan istrinya, dan di situ dia baru menyadari bahwa memang ternyata virus itu ada. Karena infodemik ini, 800 orang meninggal di dunia, 5.800 itu dirawat, dan 60 orang mengalami keguguran total. Jadi kesimpulan terakhir bahwa kalau misalnya info ini pesan yang benar, kemudian di waktu yang tepat dan disampaikan oleh orang yang sesuai melalui media yang terpercaya, itu akan menyelamatkan kehidupan. Dan akhir kalam saya menyampaikan bahwa jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik sebenarnya tadi disampaikan oleh Dr. Eko dengan data-data. Tetapi mohon ditahan dulu karena nanti ada sesi tanya jawab yang akan kita berikan kepada seluruh peserta, dan mengingat waktu juga kita lanjut saja dulu kepada
pembicara kita yang kedua. Ya, pembicara kita yang kedua ini beliau adalah spesialis bedah saraf yang saat ini bertugas di Klinik Bedah Saraf Nyeri dan Tulang Belakang di Rumah Sakit Islam Malayati Medan. Kemudian juga bertugas di sebagai Kepala Satuan Medis Fungsional Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 1997, kemudian S2 atau spesialis bedah sarafnya di FKUI tahun 2007, dan melanjutkan S3 di FKUSU tahun 2012. Beliau juga menjadi konsultan Kolegium Bedah Saraf Indonesia tahun 2017 dan menjadi guru besar bedah saraf di Fakultas Kedokteran USU tahun 2019. Beliau adalah Profesor Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita lebih akrab manggilnya Prof. Rida gitu ya. Pada materi ini, Prof. Rida akan menyampaikan tentang kepedulian sebagai kunci. Jadi untuk persingkat waktu, kepada Prof. kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk panitia dan seluruh penyelenggara, pada Mas Mujaya sebagai moderator, Pak Hidayat, seluruh teman-teman yang hadir di sini. Ya, memang awalnya ini sesuatu yang tidak lazim buat saya untuk kerjakan, karena tadinya saya berpikir masih ada disiplin lain dari kedokteran yang mengerjakan hal ini, dalam arti dokter-dokter teman-teman di bagian paru, spesialis paru, atau dokter-dokter spesialis penyakit dalam, mungkin mereka lebih berkompeten untuk menyampaikan ini. Tapi semakin hari semakin banyak hal yang ditanyakan dan semakin banyak yang kawan-kawan yang mulai berguguran, itu saya kira mulai menunjukkan bahwa ini bukan lagi tanggung jawab teman-teman saya itu, tapi juga tanggung jawab kita semua. Bukan hanya saya sebagai dokter bedah saraf, tapi juga kita semua, dalam artian tanggung jawab semua pihak yang ada di sini. Dan kita juga nggak bisa menebar problem ini kepada pemerintah saja, karena sebenarnya kita yang menjadi kunci. Makanya saya sampaikan, kepedulian kita itu adalah sebagai kunci dari bagaimana kita mengatasi problem ini. Sedikit mungkin sebagai pengantar, saya akan share beberapa hal yang ini. Oke. Sedikit untuk reminding bahwa gejala dan tandanya itu selalu umum. Mulai dari gejala umumnya itu adalah nyeri pada tenggorokannya, ya, sakit, kemudian diiringi dengan demam, batuk-batuk, bersin. Ya. Hal-hal yang umum adalah seperti itu. Tapi seperti yang tadi kita ketahui bahwa dia ini adalah great imitator. Jadi bisa mengikuti kondisi yang lain. Bisa saja pasien itu papar sebenarnya dengan COVID, atau katakan tidak terpapar pada awalnya, dia menderita sakit yang lain. Kalau yang sering disampaikan itu adalah seperti komorbid, orang-orang penyakit komorbid, sakit diabetes, sakit jantung. Nah, itu juga bisa terserang. Tapi juga bisa orang-orang yang berpenyakit lain, yang pada saat dia mendapat penyakit lain tersebut, kondisi tubuhnya menurun. Nah, pada saat kondisi tubuhnya menurun, maka virus ini gampang untuk menyerang. Jadi sepertinya, kok sakitnya bukan mengarah ke itu, tapi kok disampaikan COVID, karena dia bisa menyerang pada saat kondisi tubuhnya menurun. Jadi dia imitator, great imitator, bisa dengan berbagai gejala penyakit yang ada. Hari Jumat yang lalu, saya merencanakan untuk melakukan
tindakan operasi pada ba'da subuh Jumat yang lalu, tapi ternyata pada saat pasien mau diturunkan ke ruang tindakan, ke ruang bedah, itu perawatnya menyampaikan pasiennya demam dok sekarang. Sekarang pasiennya ini demam, tenggorokannya nggak nyaman, dan mulai batuk-batuk. Itu pada saat itu langsung kita tunda tindakan operasinya. Saya mintakan untuk dikonsulkan ke dokter paru, dan saya minta untuk dilakukan swab segera. Nah, pasien keesokan harinya mendapat hasil dan memang ternyata positif COVID. Jadi sesuatu yang sebenarnya dia tadinya nggak nyambung gitu sebenarnya penyakitnya dengan COVID, tapi ternyata kita tahu bahwa ini adalah grade indicator, jadi bisa saja timbul seperti itu. Nah, siapa yang sebenarnya harus diperiksa? Kita tahu bahwa swab test itu sebagai standar. Tapi siapa sih sebenarnya yang harus di-swab? Apa semua orang harus di-swab? Atau seperti apa gitu? Yang harus diperiksa itu adalah orang dengan gejala. Gejala umum yang tadi saya sebutkan. Tapi selain itu, pasien dengan gejala atau ada riwayat kontak dengan penderita yang sebelumnya. Apakah pasien dengan, keluarga yang satu rumah dengan penderita COVID yang sudah positif dengan swab. Itu harus diperiksa sebagai bagian dari tracing. Ya, atau orang yang dengan gejala atau mungkin mulai bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala yang baru pulang melakukan perjalanan dari daerah endemik. Yang paling gampang misalnya dia baru pulang dari Jakarta, 10 hari kemudian dia mulai merasa batuk-batuk, demam, bersin-bersin, tenggorokannya sakit, atau salah satu dari gejala-gejala tadi, itu harus diperiksa. Jadi orang dengan gejala, atau dengan riwayat kontak, atau dengan riwayat pergi ke daerah endemik. Jadi itu adalah mereka-mereka yang orang-orang yang harus diperiksa. Nah, kita tahu tadi saya sebutkan bahwa swab test sebagai standar. Rapid test bagaimana? Rapid test itu tidak memberikan arti kalau seandainya pasien itu sudah bergejala. Jadi kalau tanpa gejala, tanpa ada masalah, pasien mau melakukan, misalnya mau naik pesawat, mungkin itu masih bisa dipakai, walaupun itu masih sangat meragukan. Kita tahu di Sumatera Barat mereka sama sekali nggak appreciate dengan dengan rapid test. Tetap swab test sebagai standar. CT scan paru itu bisa untuk mempercepat waktu kita untuk mewaspadai pasien. Jadi kalau kita swab test itu butuh waktu pemeriksaannya sehari, 2 hari. Ada yang terakhir saya dengar ada yang bisa 3 jam. Tapi kalau CT scan paru kita bisa lakukan langsung dan kita bisa lihat hasilnya. Kita akan lihat gambaran GGO-nya, ground glass object-nya. Ya. Jadi seringkali kita cek pasiennya, tidak ada gejala, kita mau lakukan tindakan, misalnya ada tindakan operatif emergensi yang perlu kita lakukan, kita bisa lakukan CT scan paru. CT scan paru kita lakukan, ada nggak GGO-nya? Kalau ada, enggak. Kalau nggak ada, mudah-mudahan kita bisa lakukan ya lanjutannya ya. Karena CT scan paru tetap sebagai standar, CT scan paru membantu. Nah ini contohnya, jadi seperti ini yang saya lingkarin hijau ini. Ini adalah gambaran ground glass object. Seperti ini, ya. Ini seperti ini, nggak saya lingkarin hijau ya. Nah ini adalah ground glass object. Seperti itu. Nah, tidak ada terapi khusus untuk ini. Jadi yang ada hanya sesuai gejala. Pasien demam kita atasi demamnya. Pasien apalagi sesuai dengan gejala-gejala yang timbul. Pasien batuk kita atasi. Kemudian kita perkuat imunitas tubuhnya. Kita berikan vitamin-vitamin. Sekarang madu, habatus sauda itu sudah sesuatu yang lazim sekarang orang udah mulai minum. Gitu ya. Walaupun ada juga yang
menyampaikan jamu Wuhan katanya, tapi itu saya belum bisa menyatakan bagaimana. Nanti mungkin boleh ditanyakan ke teman-teman yang di gugus tugas sekarang di rumah sakit gugus tugas yang terutama yang saya ingat di Jakarta atau di Wisma Atlet, mereka saya dengar pakai itu. Vaksin masih dalam uji coba. Mari kita sama-sama berdoa Allah ini berjalan lancar, ya. Karena memang kita harus hidup dengan virus ini. Jangan berpikir bahwa virus ini akan hilang. Kita perlu virus ini terkendali, bukan hilang, tapi bisa dikendalikan. Nah, bagaimana virus ini dikendalikan? Virus ini baru bisa dikatakan terkendali manakala positivity rate-nya itu 1% ke bawah. Maksudnya itu apa positivity rate? Positivity rate itu adalah persen yang positif dari berapa orang yang positif, dari berapa jumlah yang diperiksa. Dikali persentase, itu positivity rate. Kalau ada 20 positif dari 100 yang diperiksa, 20%. Nah, masalahnya, kita harus mendapatkan jumlah yang diperiksa itu sesuai dengan standar. Berapa standarnya? 1/1000 penduduk. Jadi kalau di Sumatera Utara, kita data terakhirnya sekitar 14 jutaan penduduk Sumatera Utara, maka per pekan harusnya kita bisa melakukan pemeriksaan 14.000 pemeriksaan. Baru kita bisa menyatakan berapa positivity rate. Atau kalau kita langsung ke Medan saja misalnya, Medan itu hampir 3 juta penduduknya, katakan 3 juta. Berarti kita perlu per pekan itu 3.000 pemeriksaan untuk Medan saja. Nah, kita terus meminta kepada pemerintah untuk bisa mencapai standar itu, karena itu standar WHO. Nah, kalau sudah 3.000 pemeriksaan, dan kita hanya mendapati pasien positif COVID, itu hanya 30 pasien dalam 1 pekan, dari 3.000 pemeriksaan, maka positivity rate kita udah 1%. Nah, pada saat itu, virus ini terkendali. Virus ini sudah bisa dikendalikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang, virus ini belum bisa dikendalikan. Jadi masih luar biasa ya. Nah ini yang terjadi tapi di masyarakat. Saya kutip ini dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, agar wabah belum berakhir. Hoax dan asumsi yang terjadi itu seperti ini. COVID itu cuma konspirasi elit global, kita nggak perlu percaya. Katanya sih pasien COVID dibayar di rumah sakit supaya dapat bantuan. Katanya aja sih gitu. Aku percaya COVID tapi nggak semengerikan itulah, jadi enjoy aja. Ini cuma permainan media aja. Ada lagi yang menyebutkan itu orang gila nggak ada yang sakit tuh, santai-santai dia ketawa-ketawa aja. Nggak ada, itu semua hoax. Itu nggak benar. Orang gila pun ada yang sakit. Orang yang sakit jiwa itu ada yang sakit. Saya punya teman, dia menjadi dokter kepala rumah sakit di rumah sakit jiwa di Bogor. Nah pada saat itu, dia cerita ke saya, rumah sakit umumnya sedang merawat pasien sakit jiwa dengan COVID. Jadi ingin dirujuk ke rumah sakit jiwanya. Nah dia bingung gitu, karena dirawat di mana, kami nggak punya ruang isolasi gitu. Jadi itu nggak benar ya. Cuma masalahnya kenapa yang di pinggir jalan yang kita lihat ini nggak ada tuh yang COVID? Iya, yang di pinggir jalan itu nggak COVID. Kenapa? Karena yang di pinggir jalan itu nggak diajak nongkrong sama temennya di kafe, makan dan ngobrol bersama dengan jarak yang nggak lebih dari 1 meter, buka masker, sambil buka masker ngobrol gitu.
Nah, itu adalah media penyebaran yang paling efektif. Ya, kita tidak pakai masker bersama, jaraknya dekat, ngobrol. Sulit sekali rasanya duduk berdua di kafe, bertiga, berempat, nggak makan, nanti marah dong yang punya kafe. Nggak ngobrol, nggak enak sama teman kita. Nah, sekarang kita makan sambil ngobrol. Gimana pertahanannya? Nah, yang di pinggir jalan, orang sakit jiwa di pinggir jalan itu, tadi aja ngobrol sama temannya di kafe. Jadi nggak ketiban itu, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada rumah sakit di rumah supaya dapat bantuan makanya COVID. Kita nggak dapat tuh sampai sekarang. Nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah. Nggak tahu ke depan. Ya. Ini lagi ya, jangan mau kalau, ini kalau ya, dicek suhu di jidat nanti bikin kanker dan merusak otak. Soalnya itu ada sinar-sinar radiasi gitu. Sebenarnya ini dikutip dari video yang durasinya kurang lebih 1 jam dari seorang narasumber yang menurut saya sebenarnya video itu bagus. Cuma sayang sekali dia slip di satu poin itu. Padahal itu dia bukan ahli kesehatan. Jadi sayang sekali. Dan ini bikin masalah gitu. Jadi orang nggak mau diperiksa di jidat. Saya dokter bedah saraf. Saya operasi kepala. Tebal tulang kepala yang paling tipis itu jauh lebih tebal daripada batok kelapa. Coba Anda bawa batok kelapa, terus center tuh pakai termogan tadi di center, di point gitu pakai termogan di pointer kan, nembus nggak dia? Pakai batok kelapa aja, apalagi batok kepala gitu ya. Sesuatu yang sangat mengganggu. Masker bikin sesak, benar, ini benar. Tapi makanya masker itu terutama dipakai pada saat kita ngobrol, pada saat kita bicara. Kalau kita sedang bawa sepeda gitu ya, lagi olahraga bawa sepeda, oke nggak apa-apa maskernya di dagu. Tapi begitu berhenti, naik maskernya. Harus maskernya menutup hidung, menutup mulut kita. Itu juga yang bawa motor. Ya, begitu kita berhenti di lampu merah, naikin maskernya. Kenapa? Bisa jadi ada motor di sebelah yang berhenti, kemudian bersin ke arah kita. Itu yang jadi masalah. Itu juga yang dianjurkan untuk teman-teman yang kalau kita ke masjid, sebenarnya nggak ada masalah ke masjid itu nggak pakai masker. Karena yang menjadi imam kan yang suaranya dizaharkan untuk sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, ya, bagi teman-teman yang muslim, bagi kita yang muslim. Nah, cuma masalahnya kalau seandainya kita berjamaah, teman kita di sebelah bersin mengarah ke kita atau batuk, itu yang jadi problem. Nah, ada juga yang menyampaikan bahwa virus ini terbang-terbang di udara gitu. Enggak ya, sebenarnya kalau di udara bebas, dia 15 detik, 30 detik kena panas, mati virus ini. Ini bukan virus yang bertahan sebenarnya. Cuma masalahnya kalau di ruang tertutup, ber-AC, ya iya memang virusnya bisa bertahan. Makanya kita harus pakai masker kalau seperti itu. Jadi saya dianjurkan jangan dia berada di ruang seperti itu. Apalagi kalau dalam waktu yang lama ya, buka jendela atau apa ya, cari sirkulasi yang baik. Ngapain takut sama COVID? Takut sama Tuhan? Benar. Ini benar. Tapi kita emang nggak takut sama COVID. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya virus ini sangat fragile gitu. Gampang rusak, gampang dengan air sabun rusak, dengan panas rusak. Kita nggak takut sama COVID. Yang kita mau itu menyampaikan adalah bagaimana ikhtiar kita. Sama, apakah kita bilang orang yang mengunci motornya ketika dia mau ke masjid, ketika dia sholat, dikunci motornya, double lock misalnya, apakah dia takut sama maling daripada takut sama Tuhan? Enggak juga, memang dia itu ikhtiarnya gitu loh.
kita berikhtiar seperti itu. Jadi bukan karena takut sama COVID, ikhtiar kita. Ada keluargamu yang meninggal dunia, yang katanya karena COVID terus nggak boleh ikut urus jenazah, jangan mau. Durhaka banget, jenazah keluarga sendiri nggak diurus. Kita bisa ikut urus, tapi dikasih tahu. Kita bisa menyolatkannya dari jarak ini. Itu dimungkinkan. Bicaralah dengan teman-teman di rumah sakit. Kita masih ingat ada keluarga dari Ustadz yang sangat banyak ceramahnya di YouTube, Ustadz Khalid Basalamah, orang tua beliau meninggal, beliau menyampaikan bahwa mereka melakukan penyelenggaraan jenazah, sholat jenazahnya di rumah sakit. Nah, akhirnya karena hoax itu, inilah yang terjadi dengan kita. Ini kemarin update pukul 5:05 sore, ya 16:55. Yang meninggal pada kemarin itu, alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Sekarang sudah 180, tapi kita full di zona merah. Ini kondisi Medan pada saat ini. Kita bisa lihat, ini yang terjadi, dan kita abai dengan kondisi ini. Gitu. Nah, kita satu-satunya provinsi yang red zone. Ini juga kemarin, pukul 12. Ya, tanggal 20 Agustus tahun 2020, pukul 12. Kita satu-satunya yang red zone di Sumatera. Aceh sudah mulai orange. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini, kalau nggak salah Palembang nih, orange. Lampung hijau. Nah, kita yang red zone di Sumatera, satu-satunya yang red zone. Kita bisa lihat. Di luar Pulau Jawa itu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, red zone. Kita bisa lihat di sini yang di Pulau Jawa, yang kuning, ini Jogja, dan yang orange itu Banten. Yang lain itu red zone. Nah, jadi seperti ini problemnya ya. Nah, ini yang terjadi akibat hoax yang tadi kita jadi abai dengan kondisi ini, kita menganggap seperti tidak ada masalah. Nah, ini lahan pemakaman. Nah, yang saya dengar katanya udah penuh dan akan ditambah di daerah baru. Ini akibat abai, kita abai. Salah satunya akibat abai. Ajal di tangan Tuhan, benar, ajal di tangan Tuhan. Ya, tapi kita memang harus berikhtiar. Dokter itu berikhtiar. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus memindahkan zona pertempuran. Kita harus pindahkan dari pengobatan itu ke pencegahan. Pengobatan tapi obatnya nggak ada. Ya, tapi selama ini kita membiarkan pasien itu virus ini berkembang, kemudian orang-orang kita lempar ke rumah sakit yang menderita dan diupayakan penyembuhannya di rumah sakit. Sebenarnya virus ini kan bisa sembuh sendiri. Virus ini memang bisa hilang, tapi kerusakan yang timbul diakibatkan oleh virus ini, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat permanen. Jadi mungkin kita pernah mendengar pasien sudah dirawat 14 hari, pada saat hari ke-14 dia di swab, hari ke-15 dia meninggal, pada saat besoknya 1 hari setelah meninggal, swab testnya sudah negatif. Jadi dia sudah negatif. Tapi kerusakan parunya itu sudah cukup berat. Sehingga tidak mampu mengkompensasi kebutuhan, mensuplai kebutuhan oksigen tubuh. Akhirnya pasien meninggal, walaupun sudah negatif. Jadi stressing point-nya harus dirubah ke pencegahan. Harus berani lawan hoax. Nah, siapa di pencegahan? Kita semua. Saya, Anda semua, Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi orang penting dalam hal ini. Berani bicara, mulai berani. Berani bicara di setiap grup WA. Saya dulunya kadang ada grup WA yang saya nggak terlalu sering komen atau apa. Tapi begitu saya melihat bahwa kondisi ini seperti ini, dan kita melihat salah satu tanda bahwa kita menuju
ledakan, erupsi adalah dokter yang banyak tumbang. Artinya apa? Karena satu dokter itu sudah memeriksa terlalu banyak pasien. Nggak, walaupun dia memakai APD yang cukup, tapi viral load, keterpaparannya terhadap pasien itu begitu tinggi, dia juga akan terserang. Dia juga akan terserang. Karena dia memeriksa begitu banyak pasien, kondisi tubuh dia menurun, dia juga akan terserang. Nah, itu artinya pasiennya udah terlalu banyak di rumah sakit. Dan bayangkan kalau nanti terjadi ledakan, kita nggak punya lagi ruang isolasi di rumah sakit. Mau dirawat di mana? Dirawat di rumah kalau ada sesuatu yang butuh penanganan, betapa jauhnya kita harus menggeser pasien dari rumah dibawa lagi ke rumah sakit. Jadi kita harus rubah stressing point-nya ke pencegahan. Berani bicara, berani lawan di WhatsApp group, di mana-mana, sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu perhatian khusus. Punya teman dokter, kalau perlu, yang sampaikan ke temannya, nanti kalau saya ditanya, yang saya nggak bisa jawab, saya akan japri kamu dulu ya. Nanti tolong jawabin pertanyaan teman saya akan balik ke WA group itu. Ya, hanya dengan itu, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan seperti itu, Bapak Ibu menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan untuk bagaimana kita mengendalikan virus COVID ini. Ini cara memakai masker, ya. Jadi kita perlu sampaikan, gitu. Ya, rubah DP atau profil WhatsApp kita, gitu, misalnya dengan hal-hal yang mendukung COVID ini, karena ini masalah kita bersama. Jangan pernah berpikir, ini kan bukan urusan saya. Yang penting kan yang kena bukan saya. Gitu. Nah, kalau semuanya akhirnya, itu yang saya maksud, kepedulian itu menjadi penting, menjadi kunci. Nggak bisa kita sehat sendiri di sini. Kita harus peduli kepada keluarga kita yang mungkin membantu kita di rumah. Bukan keluarga inti, bukan anak, bukan siapa-siapa. Tapi membantu kita di rumah. Karena dia juga bisa menularkan ke kita. Walaupun kita minta untuk belanja, tapi dia nggak dilengkapi masker, dia pergi belanja, dia tertular, dia pulang ke rumah, ya kita tertular. Keluarga kita atau saudara kita yang menjadi driver kita misalnya, yang bawa mobil kita juga harus peduli dengan mereka. Karena kalau dia tertular, maka kita akan kemungkinan tertularnya sangat besar. Jadi semuanya, semua orang yang berhubungan dengan kita, maka kepedulian itu menjadi kunci. Dan semua kita adalah selayak menjadi pahlawan dalam hal seperti ini. Ini gambar yang dibuat anak saya, terus terang, ya, ingat di awal tadi saya sampaikan bahwa saya nggak terlalu berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap kasus ini. Saya berpikir bahwa ini ada teman saya yang lebih berkompeten. Tapi begitu saya lihat teman-teman saya mulai jatuh, dan saya pulang ke rumah, saya lihat anak saya, dia tunjukkan ada gambar yang menjadi PR sekolahnya, yang harus dia kumpulkan. Saya mikir juga waktu itu, memang ini saatnya. Ini bukan urusan dokter lain. Ini bukan urusan tetangga kita yang mungkin kena karena dia perawat. Atau ini bukan urusan saudara kita, atau ini urusan orang lain. Tidak, ini urusan kita sekarang. Ini tanggung jawab kita sekarang. Jangan lemparin lagi. Ini urusan kita, karena sekarang kita udah pindahkan zonanya ke zona pencegahan. Apapun, bicarakan, lakukan. Walaupun Anda akan dianggap orang aneh di grup WA itu, tapi insya Allah Tuhan akan membalas Anda. Allah akan membalas Anda. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waduh, sebenarnya tadi saya juga mau pingin cut, tapi ngelihat materinya cukup menarik. Bagus. Jadi saya mau lorin lah gitu artinya. Saya malah berpikir tadi, jangan-jangan masih mau cepat ya saya selesaikan.
Baik, Prof. Ya, kita lanjut yang ketiga ya, Prof ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang apabila ada ingin dipertanyakan, silakan memasukkan melalui chat. Dan ini juga melihat peserta juga kita cukup surprise ya. Baik, kita lanjutkan saja kepada ketiga ya. Pembicara kita ketiga ini adalah rekan saya yang bekerja di PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero di Belawan. Beliau adalah survivor ya. Di masa-masa bagaimana ketakutannya orang-orang terhadap COVID-19 ini, beliau sudah terpapar gitu. Dan sehingga harus dilakukan kalau pengakuan beliau ada di karantina. Untuk ini langsung saja kami persilakan Bapak Dodi Catur Fitrian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, menjelang siang, Prof. Rida, Dr. Eko, Pak Pram, Pak Dayat. Mungkin kalau saya bukan pembicara lah ya Pak, artinya kalau pembicara kok berat kali gitu lah. Saya mungkin sharing pengalaman, dan mungkin pengalaman saya ini bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ketika di saya, apa yang saya rasakan itu beda mungkin nanti yang dirasakan oleh, oh ya Pak Pram ini juga survivor juga nih. Mungkin beda nanti yang dirasakan oleh Pak Pram gitu dengan apa yang saya rasakan. Mungkin perkenalan, saya Dodi, Pak Dodi Catur Fitrian lengkapnya, bekerja di PT Pelindo. Istri keluarga saya kebetulan tenaga kesehatan di bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim di Simalungun. Anak satu, Pak. Sekarang kelas 5 SD. Makanya sebelumnya mungkin izin saya share video boleh ya, Pak Pram ya? Silakan Pak Dodi, silakan. Oke. Ini kegiatan saya ketika saya dirawat di Rumah Sakit Khusus COVID Batu 20, kepunyaan Kabupaten Simalungun. Ini, nah itu ada yang saya selalu dirawat dengan teman-teman tenaga medis, menggunakan full APD ketika di ruangan. Saya diisolasi, selalu cek suhu tubuh. Ini yang termogan tadi Pak, itu tiap hari di ruang swab. Hampir 2 minggu saya di sana Pak. Ini teman-teman tenaga medis yang mereka berjibaku melawan COVID. Panas rasanya pasti di dalam itu. Makanya terbayang kasihan. Nah, ini ada kegiatan apa ya? Harus selalu untuk membunuh kuman itu harus meningkatkan imun. Maka ada kegiatan olahraga ringan 2 kali seminggu. Nah, ini setelah saya dinyatakan sembuh, kalau kata orang kita Simalungun diupah-upah, Pak, dikasih ulos, diulosin oleh kepala dinasnya. Saya benar-benar merasa terima kasih kepada teman-teman di tenaga kesehatan di Simalungun. Nah, mungkin gitu Pak. Itulah sekilas kejadian saya. Nah, istri kemarin bertugas di Rumah Sakit Ronda Haim, dan mereka diwajibkan itu melakukan swab test. Opsional sih sebetulnya, karena di awal-awal di bulan Mei itu, di tanggal 11 Mei, istri swab test. Dia masih bekerja seperti biasa, artinya tetap juga melayani
pasiennya, mengobati pasiennya, cuman dengan ya full pakaian APD lah. Kalau mungkin APD level 3 ya. Jadi full pakai face shield, pakai masker, pakai pakaian APD lengkap dengan semuanya. Hasil swab testnya keluar itu di tanggal 21 Mei. Saya bekas banget itu karena itu 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri, Pak. Di tanggal 21 Mei itu istri dapat telepon bahwa hasil swab testnya positif. Cukup kaget, secara psikis kami sekeluarga cukup, aduh ini cobaan, karena pada saat itu memang masih gencar-gencarnya ketakutan tentang COVID ini. Selalu ada perasaan, aduh, apakah ini udah akhir hidup? Itu selalu itu Pak kepikiran gitu, Bapak Ibu. Kemudian karena istri positif, kami sebagai keluarga inti, saya dan anak saya, tanggal 22 kami berangkat ke Simalungun, ke rumah sakit khusus COVID untuk melakukan swab test, di rapid juga, kemudian di foto toraks. Hasilnya untuk rapid saya tidak reaktif, anak juga tidak reaktif, bahkan istri juga tidak reaktif pada saat itu. Cuman tanggal 22 itu kita merasa ini pasti secara protap juga istri harus isolasi karena hasil swab testnya positif. Jadi kami pisah itu. Tanggal 22 istri tinggal di rumah sakit khusus COVID Batu 20. Saya kembali ke Medan. Anak saya titipkan di rumah orang tua saya. Jaga-jaga kalau hasil saya positif atau hasil anak yang positif. Sambil menunggu, kami isolasi mandiri di rumah. Jadi di rumah itu memang betul-betul kami kosongkan, tidak ada orang, cuman saya sendirian di rumah, istri saya di rumah sakit. Tanggal 22 hasil keluar itu tanggal 29. Dari periode tanggal 22 ke tanggal 29, saya merasa demam mungkin tidak terlalu tinggi, cuman saya pun nggak sempat saya ukur, nggak sempat saya nggak pakai termogan, cuman rasa-rasa kayaknya, aduh, ini macam demam, macam tidak, cuman pasti tidak tinggi karena tidak ada menggigil, tidak apa. Kami selalu koordinasi dengan istri, cerita pengalaman di sana gimana, di rumah sakit dia gimana, saya di rumah gimana. Tapi asli, saya nggak berani keluar. Kenapa? Karena saya juga jaga-jaga nih. Karena hasil swab test saya belum keluar, saya nggak tahu nih saya positif atau tidak gitu loh kan. Makanya asli makan apa yang ada di rumah atau ya melalui ojek online, saya GoFood, saya Grab, protap kesehatan itu saya jaga. Saya selalu jaga dengan masyarakat sekitar. Syukurnya di komplek ini, di komplek perumahan saya tidak terlalu ramai orangnya. Jadi saya masih bisa beraktivitas di rumah. Sedang anak saya di rumah, di tebing tinggi. Di tebing tinggi, karena sudah mendapat kabar bahwa istri saya positif, kemudian dilakukan tracing. Jadi keluarga di tebing tinggi, ibu saya,
kakak saya itu didatengin tuh sama teman-teman dinas kesehatan dari tebing tinggi, dari puskesmas tempat. Mereka datang, saya dikabarin, Dot, ini ada datang nih dari orang puskesmas, karena katanya istri positif. Ya udah nggak apa-apa, ikutin aja protapnya. Jadi di rapid. Rapidnya alhamdulillah non reaktif kedua-duanya, ibu dan kakak dan ibu saya. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 29 Mei, saya ingat benar tuh, 29 Mei keluarlah hasil swab test saya. Kenapa lama? Karena swab testnya di Simalungun, kemudian sampel tadi dikirimkan ke Rumah Sakit USU. Pada saat itu memang nggak secepat sekarang, Bapak Ibu. Karena memang pada saat itu memang sedikit lebih lama, karena kan kalau nggak salah pada saat itu baru Rumah Sakit HAM dan Rumah Sakit USU yang bisa ada laboratoriumnya. Jadi tanggal 29 itu hasilnya anak saya negatif, alhamdulillah. Cuman saya yang positif. Itu kayak udah, aduh, apa ya, takut, beneran takut gitu loh. Pada saat itu beneran takut gitu. Cuman karena saya ngerasa dari tanggal 22 ke tanggal 29 itu nggak demam, tapi secara fisiknya semacam ada sesak gitu loh kan. Dan saya juga percaya hasil foto torak saya tidak kemarin itu yang tanggal 22 bagus. Ya udahlah, mungkin ini cobaan gitu loh. Itu aja sih. Setelah koordinasi, hasil istri kan sudah keluar juga. Istri alhamdulillah dia negatif. Alhamdulillah. Kami koordinasi, istri juga mesti harus isolasi mandiri. Dia juga harus cari tempat. Makanya saya putuskan, oke, kita tukar tempat. Saya ke rumah sakit, istri pulang ke Medan. Jadi saya jemput istri dengan mobil, kemudian mobil balik ke Medan dengan istri yang bawa. Jadi saya stay di rumah sakit khusus COVID Batu 20 di Simalungun sana. Hasilnya apa? Saya tetap harus tanggal 22 itu saya dipototoraks lagi. Hasilnya alhamdulillah tidak ada masalah. Disuruh istirahat. Jadi dari tanggal mulai tanggal 29 Mei itu saya stay di rumah sakit COVID Batu 20 di Simalungun. Nggak ada gejala juga, Bu. Alhamdulillah, saya itu yang saya rasakan. Alhamdulillah, nggak ada gejala, nggak ada demam. Cuman karena saya punya riwayat hipertensi, kami pun juga udah koordinasi sama istri juga udah koordinasi sama teman-temannya. Udahlah, biar suami tinggal saja di rumah sakit. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya kondisi saya memburuk misalnya, penanganannya bisa cepat. Jadi dari tanggal 29 saya stay di sana. Ngapain sih di rumah sakit? Ya benar-benar isolasi, Bu. Saya di kamar aja. Nggak boleh dan boleh beraktivitas itu cuma di sekitar halaman kamar saya gitu loh. Dan alhamdulillah karena di sana udaranya sejuk, dingin, betah sih. Jadi nggak kayak di mohon izin nggak kayak di rumah sakit mungkin di Medan gitu yang cuma di kamar gitu kan. Saya di sana benar-benar diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah tenaga kesehatan di sana juga selalu concern. Pagi saya ukur suhu, ukur tensi, sorenya juga. Kemudian dengan dokter di sana selalu bilang, Pak, jaga kesehatan, karena ini belum ada obatnya. Jadi saya cuma dikasih vitamin C, vitamin D, kemudian saya emang bawa madu kemarin, sama bawa VCO. Itu mungkin masing-masing orang beda-beda ya, Bu ya.
Cuman ikhtiar saya lah itu, minum VCO sama madu. Nah, kemudian apa sih kegiatannya? Ya kegiatannya cuma saya berjemur, Bu, di sana. Setiap pagi dari jam 9 pagi saya berjemur dengan dengan punggung menghadap ke matahari. Kalau kata dokter di sana itu bisa merangsang provitamin D yang saya minum, katanya gitu. Saya ikut aja, Bu. Pokoknya saya percaya aja sama dokter di sana lah. Kemudian di tanggal 5 hari kemudian, di tanggal 29, di tanggal 2, saya ingat tanggal 2 Juni itu saya swab yang pertama, yang ketiga berarti, yang kedua, dan tanggal 3 Juni saya swab lagi. Nah, karena dikirim lagi ke Medan swabnya, itu nunggu hampir seminggu. Iya, tanggal 10 baru keluar hasil swab saya. Dan alhamdulillah saya negatif. Swab kedua dan swab ketiga, saya dinyatakan negatif. Saya pun disuruh kembali pulang. Nah, satu yang saya ingat itu, dukungan dari teman-teman, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman dekat itu sangat penting. Mereka selalu kirim kabar, selalu WA, selalu ya, ayo kuatkan semangatmu, kamu pasti bisa lewati ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan pun tetap saya lakukan gitu loh kan. Artinya saya nggak mau kepikiran, saya nggak mau ini jadi beban karena saya beranggap saya nggak salah gitu loh. COVID ini kan bukan aib gitu loh. Kan saya tidak berbuat salah itu, saya tidak berbuat dosa. Mudah-mudahan mungkin ya terkait dengan COVID ini gitu loh. Kan kalau misalnya penyakit yang lain atau AIDS atau apa itu memang ada kesalahan gitu kan Pak. Cuman kalau saya kan ya saya juga nggak tahu saya ketular di mana gitu kan. Saya kayaknya sudah pakai masker, saya sudah pakai hand sanitizer, selalu cuci tangan gitu kan. Cuman ya mungkin inilah gitu loh, cobaannya gitu loh. Karena itu saya nge-fight gitu loh. Bukan salah, kayaknya bukan salah pasien saya sebagai pasien gitu loh. Ya memang COVID-nya memang mau datang, ya udah saya terima gitu. Nah, setelah keluar dari rumah sakit itu tanggal 10 saya keluar dari rumah sakit. Tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni saya keluar rumah sakit, kemudian rekomendasinya saya harus isolasi mandiri. Balik lagi, saya kembali ke Medan sendirian, istri saya titipkan di rumah orang tua saya, di Tebing Tinggi. Saya jalani seperti biasa, alhamdulillah, udah nggak ada apa-apa. Pertengahan Juni, saya sudah kembali bekerja seperti biasa. Mungkin demikian, Pak Pram, kalau saya sharing pengalaman. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Ya, Pak Pram. Ya, terima kasih Pak Pram. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah dengarkan 3 materi ya, 2 dari sisi praktisi lah kalau boleh saya sampaikan. Yang ketiga ini adalah dari survivor gitu. Jadi ini ada 3 pertanyaan